Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbicara mistis kepada seseorang yang sudah berpengalaman dalam dunia gaib. Dia sudah berpengalaman di dalam dunia gaib. Dan saya akan berbicara kepadanya tentang hal-hal mistis. Dapat kita saksikan beliau akan mengungkap fakta kejadian yang ada di sekitar sini dan di sekitar tempat lain. Dan beliau ini sudah berpengalaman di dunia gaib. Dan di sini kali ini saya ada di Pelabuhan Capa Ujung, dan ini adalah Pelabuhan Capa Ujung. Bisa disaksikan kapalnya. Bisa kita saksikan ini kapalnya yang ada di Pelabuhan Capa Ujung. Lagi bongkar muat. Nah, itu lagi ada juga orang lagi bongkar muat. Nah, ada di sini, ini adalah Pelabuhan Capa Ujung. Nah, dan saya akan berbicara kepada beliau. Dan ini adalah beliau. Jadi begini, Ya. sudah berapa lama menggeluti di sini selama mancing ikan? Saya di sini sudah sering mancing, mungkin sudah 5 tahun. Mungkin sudah 5 tahun saya mancing, selalu mancing di sini. Saya sering mancing di sini. Ke samping. Hah? Selama kita mancing ini, apakah ada hal-hal gaib, hal-hal mistis yang pernah kita lihat? Ya, saya pernah melihat di sini banyak hal-hal mistis yang saya alami, terutama waktu saya lagi mancing. Waktu itu saya mancing di sini. Waktu saya mancing di sini, saya pernah melihat cahaya. Saya pernah melihat cahaya di bawah laut. Oh, cahaya di bawah laut. Iya. Saya tidak tahu itu cahaya apa. Dia kayak cahaya apa lagi? Cahaya blitz foto terang. Langsung tiba-tiba mati. Cuman cahaya itu cuma sekejap saja. Tepatnya saya mancing di sini waktu malam Jumat di sini. Saya mancing sendiri jam 12. Di situ saya melihat cahaya di bawah laut. Pas di bawah aku mancing. Nah, itulah pengalaman mistis saya waktu mancing di pelabuhan ini. Jadi, apakah Pak Mulis ini pernah ke daerah seperti Bilalangge? Ya, saya pernah ke Bilalangge, tapi itu siang hari. Saya kalau malam hari tidak pernah saya ke sana karena gelap. Saya juga takut kalau saya mau ke sana. Apakah di sana ada kuburan Cina atau kuburan lokal penduduk Ya, setempat? di sana ada kuburan Cina, kuburan orang Toraja juga, kuburan Kristen. Di sana banyak kuburan. Pernah saya ke sana siang-siang, banyak kuburan di sana, kuburan Kristen, kuburan Cina. Orang Toraja juga banyak di sana dikubur. Iya.
tapi siang ke malam. Kalau malam saya takut ke sana. Begini Pak Mulis, Ya. apakah di sini ada tempat lain yang pernah Pak Mulis datangi, kemudian tempat itu terdapat hal-hal gaib? Apakah ada perempuan yang Pak Mulis pernah ketemu di bawah pohon atau bagaimana? Oh, ceritanya begini, waktu saya ke Polman, ada acara pengantin di sana. Di situ ada musik elektron yang lagi main. Terus Kejadiannya seperti apa kejadiannya? sementara lagi nonton musik elektron di tempatnya itu di desa-desa. Terus di situ ada cewek lagi nonton sendiri di bawah pohon. Di bawah pohon itu gelap. Kemudian gelap apa yang terjadi? Ya, di bawah pohon itu gelap sekali ya. Jadi kayak mukanya itu cewek nggak kelihatan. Terus saya sama teman dekati dia. Mau kenalan sama itu cewek. Jadi saya dekati itu cewek, kenalan. Saya lupa namanya, kenalan gitu. Ceweknya itu lumayan cantik ya, lumayan cantik itu cewek. Kenalan begitu. Terus yang tuan rumah menyuruh kita untuk minum-minum di dalam rumah. Kebetulan di dalam rumah itu terangnya. Pas saya ajak itu cewek, dia tidak mau masuk, bilang di sini aja. Oh begitu ya. Tapi dipaksa-paksa, tapi dia tidak mau masuk. Jadi saya masuk sama teman, minum kopi di situ, makan kue. Pas sudah makan kue, minum kopi, kita keluar lagi. Masih ada tuh cewek nonton di bawah pohon, nonton elektron. Pas sudah acara, dia mau pulang. Saya menawari mau ngantar dia ke rumahnya. Dia mau. Ya sudah. Jadi saya bertiga sama teman antar itu cewek pulang ke rumahnya. Terus pas di perjalanan kayaknya rumahnya itu angker, rumahnya itu gelap gitu ya. Jadi begini Pak Mulis, kan kita bertiga ini jalan bersama, ini laki-laki ada 2 orang teman tak? Temannya kita ini kan ada 2 orang. Ya. Jadi apakah kita ke rumahnya itu bersama-sama dengan teman tak yang 2 laki-laki ini, ke rumahnya perempuan yang tadi kita sebutkan? Iya, saya ke rumahnya. Saya ke rumahnya dia. Saya antar dia mau pulang ke rumahnya. Tapi rumahnya itu tidak kelihatan karena banyak kebun coklat. Di situ juga gelap sekali. Jadi apa yang terjadi selanjutnya setelah kita datang ke kampungnya tapi tidak masuk dalam rumahnya? Di situ tidak kelihatan rumahnya, cuman kebun coklat kelihatan. Jadi sementara jalan itu saya bertanya sama itu cewek, rumahnya di mana? Di sana, ditunjuk. Saya lihat tidak ada rumah karena saya lihat situ banyak kebun coklat di situ. Tidak kelihatan rumah karena gelap. Terus saya tanya lagi, di mana rumahnya? Di sana. Jadi saya antar dia jalan kaki karena dekat dari tempat acara tadi. Terus saya bertanya-tanya, di mana rumahnya ini? Pas sampai di ujung kebun coklat, dia bilang sampai di sini saja. Sampai di sini saja antarnya. Mana rumahnya? Bilang di dalam sana. Saya lihat tidak ada rumah, gelap di situ. Pas dia bilang, saya masuk dulu ya. Oh iya. Jadi itu cewek masuk sendiri di dalam kebun coklat, masuk sendiri di situ.
Jadi saya perhatikan, ini cewek berani sekali masuk di kebun coklat, padahal gelap begitu. Jadi saya pulang bertiga sama teman. Saya pulang ke tempat tadi, tempat yang minum kopi tadi. Nah, terus yang punya rumah bertanya, bilang, antar di mana tuh cewek? Bilang, di kebun coklat sana, Bu. Bilang, wah, untung kamu tidak disuruh masuk, disuruh antar ke rumahnya. Nah, kenapa? Ya, ya. Saya bilang, Kak, kenapa? Terus apakah wanita itu adalah Kuyang yang kita jumpai di itu apa? Itu yang punya rumah bilang, untung kita tidak antar sampai ke rumahnya. ya? Kenapa, Bu? Langsung dia bilang, itu cewek adalah Popo. Ya, Popo Popo. ada Kuyang. Ya, dalam bahasa Bugisnya itu Popo. Kalau Iya. bahasa Indonesianya Kuyang. Iya. Gitu. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Wah, saya kaget lah. Kaget loh. Wih, kenapa saya enggak tahu bilang itu Popo, karena dari wajahnya kayak manusia biasa. Nah, ternyata dia Popo atau Kuyang. Nah, saya enggak tahu kan. Karena wajahnya tuh cantik sekali tuh cewek. Iya. Iya, cantik. Punya cantik lah. Nah, terus begini Pak Mulis. Kan kita tadi juga pernah bilang kita pernah ke daerah Bilalange. Itu kejadiannya di Bilalange itu seperti apa menurut Pak Mulis? Kalau menurut Pak Mulis, kejadiannya yang di Bilalange itu seperti apa? Ya, saya pernah dengar cerita orang-orang di situ. Kalau lewat di situ tengah malam naik motor sendiri, biasa ada yang menampakkan dirinya. Nah, menampakkan dirinya seorang perempuan. Makhluk halus, semacam kuntilanak. Ada juga yang biasa dikaburkan matanya, maksudnya jalanan itu belok, aslinya itu belok ke kanan, tapi dikaburkan matanya, dikaburkan matanya sama makhluk halus. Jadi jalanannya itu belok kiri. Nah, biasa juga banyak yang kesurupan kalau lewat jalanan situ. Ya, karena begitulah di Bilalange itu angker tempatnya. Ya, begitu menurut cerita-cerita orang, banyak yang kesurupan kalau lewat situ. Biarpun siang hari biasanya ada yang kesurupan juga, apalagi kalau malam hari karena di situ tidak ada lampu. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Ya, begitulah kalau lewat situ harus membunyikan klakson. Kalau lewat situ ucapkan assalamualaikum. Jadi kita tidak diganggu sama makhluk halus di situ. Begitulah kalau harus lewat Bilalange karena karena di situ sempit jalanannya, banyak hutan, banyak pohon-pohon di situ. Nah, begitulah yang saya dengar dari cerita-cerita warga di situ. Iya, iya. Jadi setelah Bilalange, tempat mana saja yang paling angker yang ada di Parepare, yang pernah kita kunjungi, yang pernah kita rasakan hal-hal mistis? Oke, sebenarnya di Parepare itu banyak tempat-tempat angker ya. Kayak dekat rumah saya, di situ ada bekas rumah sakit umum zaman Belanda.
Itu dulu waktu masih saya masih SMP, di situ masih aktif rumah sakitnya. Nah, pas tahun 2000 tahun berapa itu? 1997 rumah sakitnya sudah dipindahkan ke TPC. Jadi rumah sakitnya itu sudah sepi ya. Nah, di situ banyak cerita-cerita horor, cerita mistis yang saya pernah alami di situ bersama teman juga. Mungkin nanti saya cerita, lanjut cerita ke part 2 saja. Oke? Ya, Itu saja. jadi Nanti berikutnya saya cerita. ya, Oke? Karena ini part 1 tentang pelabuhan dan Bilalangi. Nanti part 2 tentang rumah sakit lagi. Ya, nanti selanjutnya di part 2 kita akan melanjutkan lagi percakapan tentang rumah sakit umum terdahulu yang ada di Saulipu. Rumah sakit zaman Belanda. Rumah sakitnya zaman Belanda. Ya. Jadi Nanti juga kita akan ke sana melihat suasana rumah sakitnya bagaimana. Kita bisa syuting di situ. Ya, mungkin bisa malam hari. Jadi kita bisa pemirsa bisa lihat suasananya bagaimana rumah sakit di sana rumah sakit Saulipu. Rumah sakit Maksudnya di zaman rumah Belanda. sakit Saulipu. Ya. Zaman Belanda. Oke. Jadi sekian dari saya dan Pak Mulis menyampaikan dari Pelabuhan Capa Ujung, Kota Madia Parepare, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.